Dalam survei terakhir, yaitu 2-5 Mei 2023, Ganjar mendapat dukungan yang seimbang dengan Prabowo, yaitu perbedaannya tidak signifikan secara statistik dengan margin of error plus minus 3,3%. Sementara Anies Baswedan di bawah keduanya dengan perbedaan yang signifikan. Dalam setahun terakhir, dukungan kepada Anies cenderung melemah. Prabowo terlihat cenderung menarik pemilih Anies dalam setahun terakhir. Sementara itu Ganjar di survei terakhir cenderung pulih ke posisi sebelum April 2023. Secara publik, Ganjar Pranowo relatif agak diunggulkan. Surveinya mentereng, menjulang bahkan sampai sidratul muntaha, sampai ke langit ketujuh. Tapi orang juga tahu, Ganjar itu tidak punya backing elit di internal PDIP. Tidak ada orang yang berani secara terbuka mendukung Ganjar untuk maju. Satu-satunya yang memberikan endorsement hanya Jokowi. Tapi kan Jokowi bukan elit di PDIP. Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Itu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundament yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia bergerak maju untuk itu. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai. Elektabilitas masih yang tertinggi, Ganjar Pranowo diyakini bakal lanjutkan program Jokowi. Dikutip dari tribunmanado.co.id. Seperti yang diketahui, nama-nama bakal calon presiden terus mendapat perhatian. Terkait hal tersebut, hasil elektabilitas para baca pres 2024 pun meningkat. Salah satu yang masih menjadi pemuncak elektabilitas yakni dari Ganjar Pranowo. Sementara di urutan kedua ada Prabowo Subianto, kemudian disusul Anies Baswedan. Elektabilitas yang kian meningkat membuat Ganjar Pranowo diyakini bakal lanjutkan program Jokowi. Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diyakini bisa melanjutkan program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan, hasil survei menunjukkan 44,5% publik menilai Ganjar bisa melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hanya 25%, Anies Baswedan 18,8%. Dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto 1%. Masih ada yang tidak punya pendapat sebesar 10,7%, kata Denny dalam keterangannya Minggu 21 Mei 2023. Sementara terkait baca pres yang diyakini tidak akan melanjutkan program pemerintahan Jokowi, nama Anies yang paling banyak disebut. Sebanyak 30,3% publik menilai Anies tidak akan melanjutkan program Jokowi. Prabowo 19,6%, Erlangga 18,2%, Ganjar 7,9%, dan yang tidak menjawab 24,1%, ucap Denny. Anies heran lembaga survei rilis elektabilitas tiap minggu. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkapkan kebingungannya terkait pergerakan lembaga survei di Indonesia. Anies mempertanyakan kepada lembaga survei di Indonesia terus merilis hasil survei elektabilitas di tiap minggunya. Jadi saya kadang-kadang mikir ini survei memotret opini atau survei membentuk opini ya. Karena kok tiap minggu gitu ada, kata Anies seusai acara milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta. Dikutip dari Tribun News Sabtu 20 Mei 2023. Meski begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak heran dengan pergerakan masif yang ditunjukkan berbagai lembaga survei itu. Anies mengatakan bahwa hasil survei dari berbagai lembaga justru menjadi pemacu semangatnya untuk terus bekerja keras. Tapi ya tak apa-apa, itu haknya surveyor.
Jadi saya melihat ini sebagai pemicu untuk kita bekerja lebih keras, menjangkau semua dan mengajak untuk berkompetisi dalam rekam jejak, rekam gagasan dan rekam karya terangnya. Lebih lanjut, Anies juga tidak mau ambil pusing dengan temuan lembaga survei yang selalu menempatkannya di urutan ketiga, elektabilitas Capres 2024. Dia lantas membandingkan dengan survei pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, di mana dirinya berada di posisi ketiga tapi pada akhirnya bisa memenangkan pemilihan. Pemilu itu 14 Februari, jadi bagi kami ini adalah satu perjalanan. Tentu harus kerja keras, tapi kami terbiasa dengan berada di posisi nomor 3. Dulu juga begitu Pilkada DKI Jakarta dan surveinya sering sekali sekarang ini, ujarnya. Elektabilitas Anies pada Pilpres 2024 mendatang sejauh ini memang di bawah dari dua capres lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Menurut carta politika, Anies hanya mendapatkan elektabilitas 23,6%. Tertinggal dari Ganjar 38,2% dan Prabowo 31,1%. Serta 7,1% diantaranya tidak menjawab. Hasil sama juga dikeluarkan oleh SMRC yang menempatkan Anies dengan elektabilitas 19,7%, kali ini Ganjar memimpin dengan 39,2%. Disusul Prabowo 32,1% dan ada 8,9%.